Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM G002115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan neuroanatomi sebagai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Oh iya, tadi ulangi ya perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM G025115 dari kelompok A7 dan ASLab Mas Dava. Nah, untuk yang pertama ini ada skenario. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Nah, dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaannya, kita ini disuruh jelasin letak anatomis dari substansia nigra, lalu struktur anatomis apa aja yang menyusun ganglia basalis, dan juga anatomi penyusun batang otak. Oke, langsung saja. Oke, baik. Pertama-tama, tadi letak anatomis dari substansia nigra. Nah, substansia nigra itu dia tuh terletak di pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu di mana? Pedunculus cerebri itu letaknya di mesencephalon. Nah, substansia nigra ini itu dia nantinya akan membagi pedunculus cerebri itu jadi dua, jadi crus cerebri sama tectum mesencephali. Nah, menjadi crus cerebri sama tegmentum mesencephali. Nah, substansia nigra ini dia itu nukleus motorik, dia tuh besar, terus warnanya gelap akibat adanya pigmen melanin yang dia tuh terhubung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra ini merupakan komponen penting di sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, dia itu terdiri dari pars compacta sama pars reticularis. Lanjut, tadi bagian-bagian dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri itu tuh dia terdiri dari nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus amygdaloideum, sama claustrum. Dimana nukleus caudatus itu tuh dia tuh bentuknya lengkung dengan di ujung anteriornya itu ada kaput dan di posteriornya itu dia tuh mengecil membentuk cauda. Nah, kaputnya ini dia akan melanjutkan diri ke puntamen, sedangkan untuk yang caudanya dia akan berakhir di corpus amygdaloideum. Nah, lanjut ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis itu dia terdiri dari puntamen sama globus pallidus. Nah, puntamennya di bagian lateral, sedangkan globus pallidusnya dia di bagian medial. Terus puntamen sama globus pallidus ini dia dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Selanjutnya itu ada corpus amygdaloideum. Nah, corpus amygdaloideum ini dia berhubungan dengan sistem limbik ya, dia berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hipokampi. Lalu yang terakhir ada claustrum. Nah, claustrum itu dia lamina grisea tipis di antara puntamen dan juga insula. Oke, ini ada gambarnya, bisa kita lihat di sini ada nukleus caudatus nih yang warna hijau. Lalu ada ini corpus amygdaloideum di bagian cauda dari nukleus caudatus. Terus ini ada nukleus lentiformis yang terdiri dari globus pallidus sama puntamen. Terus di sini juga ada pulvinar. Nah, ganglia basalis itu dia tuh letaknya di sini guys. Nah, claustrumnya dia ada di sini. Maksudnya di sini. Oke, selanjutnya tadi ada bagian-bagian dari truncus cerebri. Nah, truncus cerebri itu dia terbagi jadi 3, ada mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Di mana mesencephalon itu dia terdiri dari pedunculus cerebri, lalu ada aqueductus mesencephalis sama tectum mesencephalis. Sedangkan untuk yang pons dia ada 2 pars, yaitu pars basilaris sama pars tegmentalis. Terus juga ada medulla oblongata. Oke, baik, selanjutnya baik untuk laporan yang kedua
Ini ada Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar yang sangat hebat. Nah, penglihatannya ganda atau diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, perintahnya untuk yang A, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi. Yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama struktur anatomi batang otak seperti yang udah kita bahas tadi, ada mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Terus juga gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada syaraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, langsung saja untuk vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi. Nah, sirkulus arteriosus wilisi itu yang mana? Sirkulus arteriosus wilisi itu yang ini. Nah, jadi dia itu awalnya ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis itu nanti dia akan bercabang dulu jadi arteri posterior inferior cerebellum, lalu dia akan menyatu, terus dia akan terbagi lagi jadi dua, jadi labirin ini, terus dia akan berlanjut menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini nanti dia letaknya ada di pons. Nah, setelah itu nanti dia akan bercabang lagi jadi arteri cerebelli superior, lalu dia akan jadi dua, jadi arteri cerebri posterior. Nah, dari arteri cerebri posterior dia akan bercabang lagi menjadi arteri communicans. Kenapa namanya arteri communicans? Karena dia mengkomunikasikan atau menghubungkan antara arteri posterior cerebri sama arteri carotis internal. Nah, seperti ini. Nah, terus dari arteri carotis interna dia itu akan berlanjut jadi arteri cerebri media. Nah, di arteri cerebri media itu dia tuh nanti akan bercabang lagi jadi ini dia cabangnya tuh masih di arteri carotis interna, kan arteri communicans, carotis interna, terus habis itu dia jadi arteri cerebri anterior sama cerebri media. Nah, terus di antara dua arteri cerebri anterior ini nanti dia ada arteri communicans. Nah, sirkulus arteriosus wilisinya itu yang mana? Sirkulus arteriosus wilisinya itu yang ini, dia kan bentuknya kayak circle ya, lingkaran. Nah, untuk arteri cerebri media itu dia akan memvaskularisasi otak di sini. Sedangkan untuk yang anterior itu yang ini. Terus yang posterior yang sini. Yang belakang-belakang situlah. Oke, lanjut tadi jelaskan anatomi dari bagian-bagian tronkus cerebri. Oke, kita langsung saja dari mesencephalon. Nah, di mesencephalon ini ada pedunculus cerebri yang mana dia itu terbagi jadi dua kan. Tadi ada crus cerebri yang anteriornya, terus ada tegmentum di bagian posteriornya. Nah, crus cerebri itu dia mengandung strabodescendens, fibra corticopontines, fibria, sama seperlima lateralnya itu dia terdiri dari fibra temporopontines, fibra parietopontines, sama fibra cortobulbaris lateral. Terus untuk yang 3/5 mediolateral itu ada fibria corticospinalis. Terus untuk yang 1/5 medial itu ada fibra corticopontines sama fibra corticobulbaris medial. Terus untuk tegmentum mesencephaly dia itu strukturnya kan jelas. Nah, tegmentum itu merupakan nukleus rubber itu merah. Nah, nukleus ini itu tuh di potongan preparat warnanya tuh merah, makanya dia namanya nukleus rubber, karena rubber itu artinya merah.
Terus selain itu di bagian ini tuh di tegmentum itu juga ada lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Nah, colliculus merupakan stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju talamus. Terus ada substansia nigra yang udah aku jelaskan tadi di awal. Terus juga ada pars compacta sama pars reticularis dari substansia nigra, di mana pars compacta ini itu dia tuh yang berpigmen neuromelanin, sedangkan pars reticularisnya itu tuh terletak di bagian ventralnya pars compacta. Kan ini ada kayak gini. Nah, yang sini reticularis, yang sini compacta. Nah, untuk yang reticularis itu dia tidak berpigmen. Terus ada fossa interpendicularis, dia itu dataran di antara pendulum cerebri. Dia tuh ditembus sama vasa darah arteria circularis arteria centralis posteromedialis, sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang yang disebut substansia perforata posterior nih. Kan dia berlubang-lubang kan ini. Oke, selanjutnya ada tectum mesencephaly. Nih, dia di root dari midbrain. Oke, lanjut. Ini tempat-tempat nukleus dari nervusnya di mesencephalon. Nah, di sini ada brachium colliculi superior, ada geniculum lateral, geniculum medial, brachium colliculi inferior, colliculi superior, sama colliculus inferior. Nah, colliculi superior sama brachium colliculi superior itu tuh dia fungsinya untuk jaras visual, sedangkan untuk yang colliculus inferior sama brachium colliculi inferior dia untuk yang auditori. Terus di sini juga ada nervus 4, tempat keluarnya nervus 4. Oke, lanjut pons. Nah, ini tampak depannya dia itu adalah pars basilaris pontis. Kenapa namanya basilaris? Karena dia ini ada sulcus basilaris ya. Terus ada pars tegmentalis pontis. Nah, yang pertama pars basilaris pontis. Nah, dia itu tempat keluarnya beberapa nervus kranial. Di sini ada nervus 7, nervus 8, nervus 6, terus nervus 5. Nah, ini sulcus basilaris pontisnya, ada sulcus bulbopontinosnya, sama ada angulus pontocerebellaris. Lanjut, nah ini tempat keluarnya nervus kranial. Nah, nervus olfactorius sama nervus olfactorius itu dia keluarnya di bulbus olfactorius. Lalu untuk nervus opticus dia keluarnya itu di chiasma opticum. Lalu untuk yang oculomotorius dia akan keluar di fossa interpendicularis. Nervus trochlearis dia akan di cauda colliculi inferior, terus trigeminus di brachium pontis, abducens di sulcus bulbopontinus. Untuk facialis dia di angulus cerebellopontinus, vestibulocochlear di angulus cerebellopontinus, terus glossopharyngeus, vagus sama accessoris itu di sulcus posterolateralis. Terus yang hipoglossus di sulcus anterolateralis. Nah, ini yang oculomotorius sama trochlearis itu dia tuh keluar dari pons. Sedangkan untuk yang trigeminus, abducens, oculomotorius sama trochlearis itu dia akan keluar dari mesencephalon. Terus yang olfactorius sama opticus itu dia keluarnya dari cerebrum langsung. Terus yang trigeminus, abducens, facial, vestibulocochlear itu dia keluar di pons. Baru yang glossopharyngeus, vagus, accessoris sama hipoglossus dia keluarnya dari medula oblongata. Nah, ini ada sulcus basilaris pontis yang tadi dia akan ditempati oleh arteri basilaris. Nah, ini ada fossa rhomboidea, dia ada pars tegmentalis pontis sama facies dorsalis dari medula oblongata. Oke, lanjut. Nah, di fossa rhomboidea ini ada sulcus medianus posterior, terus ada colliculus facialis, terus ada sulcus limitans, lalu ada striae
medular. Terus ini nervus nuclei cranial. Di sini ada nucleus spontaneus nervi trigemini, terus ada nucleus cochlearis posterior, lalu ada ini nucleus dari nervus hypoglossus, ada nucleus ambiguus, terus ada nucleus nervus facial, nervus trigemini, nervus abducens, troclear, oculomotor, sama accessorius. Oke, next lanjut ke medula oblongata atau myelencephalon. Nah, dia ada aspek eksterna sama internanya. Nah, ini tapak ventralnya, ini dorsalnya. Nah, di bagian dorsalnya itu ada trigonum nervus hypoglossi. Nah, yang ini. Terus ada trigonum nervus vagus sama ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, sama ada funiculus lateralis. Terus di sini ada sulcus medianus posterior, terus tuberculum gracilis, tuberculum cuneatum, sama ada udah. Sedangkan untuk yang bagian ventralnya, ya ini bagian ventralnya, yaitu ada tempat keluar dari beberapa nervus kranial, ada glossopharyngeal, ada vagus, ada aksesori, sama ada hypoglossus. Nah, ini dia ada olivia, ada piramis, sulcus ventrolateral, viscera mediana anterior, sama decussatio pyramidum. Ini sama aja kayak tadi. Nah, ini untuk aspek internanya, dia itu merupakan kompleks nuklear olivarius, nucleus ambiguus motorik, nucleus tractus solitarius, nucleus dorsalis nervus vagus, sama nucleus nervus hypoglossus. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.